Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin muslimat, bunda ayahanda, kakanda, adinda, ananda semuanya yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentu kita bersyukur kehadiratnya, tidak boleh kita berhenti dari bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah berhenti menderasi diri kita semua. Dengan syukur itulah kemudian maka kita akan menapaki jalan kehidupan kita ini. Yang berat insya Allah dengan syukur kita akan menemukan keringanan dalam melangkah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang rasanya sempit hati kita, kita syukuri aja. Insya Allah hati kita menjadi lapang. Kalau kita lihat di depan kayak-kayaknya kok ada halangan yang menghambat gerak laju kehidupan kita, syukurin aja. Insya Allah halangan-halangan itu akan tersingkirkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendapati apapun di dalam kehidupan beliau kecuali yang beliau ungkapkan adalah syukur. Dapat yang namanya nikmat, beliau bilang bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Syukurku kepadamu ya Allah, puji kehadiratmu yang tak akan pernah bisa terhitung dengan jari jemari yang kau berikan kepada kami. Dengan lisan-lisan yang kami ungkapkan alhamdulillah itu gitu. Karena engkau telah menyempurnakan kenikmatan yang kau berikan kepada kami. Rasulullah kalau dapat nikmat, dapat sesuatu yang menyenangkan hati, bersyukur. Kalau beliau mendapatkan sesuatu yang sebenarnya beliau kagak pengen-pengen, beliau juga bersyukur. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Syukur kehadiratmu ya Allah, puji kepadamu atas segala sesuatu yang telah kau berikan kepada kami. Meskipun gitu Rasulullah mendapati sesuatu itu sesuatu yang tidak beliau sukai, tidak beliau senangi. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang Allah berikan pasti selalu ada hal kebaikan yang akan didapatkan oleh beliau. Sama juga dengan kita. Anak kita bader banget gitu kan ya, syukurin aja dulu gitu kan. Selain tentu kita istighfar, kita doa, kita syukurin. Ya Allah, kayaknya anak bader kayak ini ngajarin saya supaya menjadi emak yang ibu yang sabar nih. Jadi baba yang sabar. Soalnya kalau kita nggak bisa sabar terhadap anak kita, bagaimana kita bisa bersabar dengan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita yang lain dan segala macam lah gitu ya. Karena kita bersyukur, termasuk hujan ini ya. Dari malam tuh 2:30 udah mulai tuh. Kalau di Kukusan 2:30 bangun saya, udah mulai rintik-rintik, agak deras sedikit, terus mulai rintik-rintik terus sampai sekarang. Kita syukurin. Kenapa? Karena dengan hujan yang datang dan kemudian Allah berikan kita kekuatan, tekad yang kuat untuk kita bisa datang ke musola ini, itu luar biasa. Ya. Biasanya kita datang ke musala dalam kondisi terang benderang langit gitu kan, bukan terang kelihatan gitu, tapi nggak hujan, cerah. Ya. Kita dapat pahalanya
Kita bilang aja kita dapat pahala 10 gitu, 27, maka dengan hujan yang datang, maka insya Allah pahala kita akan jauh lebih besar dibandingkan ketika kita datang ke musola dalam kondisi cuaca yang cerah. Itu kan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau yang sangat beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, wahai Aisyah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajruki, pahala yang entar lo dapetin, kata Rasulullah kepada istrinya, ajruki ala qadri nasobiki, pahala yang bakal lo dapetin akan sangat bergantung dari tingkat beratnya amal yang lo kerjain. Kalau ngerjain amalnya gampang, orang punya duit 12 miliar, sedekah 1 juta, 2 juta, 5 juta, dapat pahala, gede gak gede, ya. Tapi kalau ada orang yang duitnya cuman ada 100 ribu, dia kasih sedekah 50 ribu, itu pahalanya lebih gede lagi. Karena beratnya dia keluarin. Yang dia keluarin itu 50% dari harta dia. Beda sama tadi. Punya duit 1 miliar, ngeluarinnya 1 juta. Cuman berapa? 0,1%. Yang satu 50%. Makanya kata Rasulullah, ad-dinar ghalabad dinar alfad dinar. 1 dinar itu mampu mengalahkan 100 dinar, mengalahkan 1000 dinar, mengalahkan 10.000 dinar, mengalahkan 1.000.000 dinar. Nah, ini karena beratnya. Makanya kita bersyukur nih hujan. Ya kita cuman manjatin doa aja. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya karena nih belakangan nih hujannya ya banyak juga tuh teman-teman kita itu yang rumahnya kemudian jadi kebanjiran dan segala macam. Nah, itu juga teguran sama Allah. Hati-hati lo kalau bangun rumah, kebun yang banyak lo babatin semua. Giliran sekarang gue kasih hujan, nah lo rasain deh sekarang. Makanya kalau ada kebun sekarang jangan dia papain. Nggak tahu bapak ibu sekalian masih ada punya kebun nggak? Berapa hektar? Pak Haji ada berapa hektar kebunnya? 3 hektar ya. Kalau saya sih tanah banyak di rumah. Ada 5-6 pengki sih ada di rumah tuh ya. Kalau tanah itu sekarang susah nih gitu. Dulu tahun 80-an lah awal, 80-an awal tuh. Kukusan nih yang saya tahu Kukusan karena saya tinggal di Kukusan. Keluar sholat subuh dari rumah, itu napas kita itu bembun. Ya Allah, sampai kacamata itu ketutupan. Sampai kita bingung ngeliat itu bini kita apa bini orang. Ya soalnya bini orang lebih cakep gitu kan. Ya Allah. Sekarang, Masya Allah, kadang itu kan ya, bangun sholat subuh aja itu gerah banget tuh. Nggak tahu kalau di Depok Timur nih kayak gini nih. Sekarang aja. Jadi kita syukurin aja, alhamdulillah kita dapat pahala besar. Dan saya lihat juga yang datang banyak juga nih. Tadi saya pikir paling ngelihat imamnya kagak muncul, wah imam kagak muncul ini gitu kan. Jadi imam dadakan gitu. Wah kayaknya dikit yang datang. Alhamdulillah banyak juga. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di musola ini. Ini adalah sebagai sebuah wasilah. Insya Allah Allah kumpulkan juga kita kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Seraya kita berdoa, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang biasanya datang, sekarang nggak datang karena hujan atau karena sakit, segala macam kita doain. Semoga semua urusannya dilancarin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Ya, yang lagi kesempitan diluasin kehidupan dia gitu kan. Yang nggak ada apa-apanya kemudian nggak datang kemari, kita berdoa semoga Allah buka pintu hidayah kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bunda Ayahanda sekalian, kita akan ke kajian kita, ya. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita bulan yang lalu, berkenaan dengan kaidah-kaidah melakukan perbuatan baik, melakukan amal-amal saleh. Ya. Kemarin kita sekedar mengingatkan kembali ya 3 sampai 5 menit. Di bulan yang lalu kita awali dengan sebuah nasihat yang sangat indah dari Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Inna masaqatu ta'ati tadhhab wa yabqa thawabuha. Ya. Bahwa letihnya, capeknya, beratnya melakukan ketaatan itu akan hilang.
Yang tinggal, yang netep, yang lestari itu pahalanya. Gitu kan? Kemudian wa inna ladzatal ma'asi, selezat-lezatnya, senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya mengerjakan maksiat, talhab, ya. Kelezatannya itu bakalan kabur, bakalan pergi ninggalin kita, ya. Wa yabqa, dan yang tersisa itu adalah iqabuha, yang tersisa itu adalah dosanya. Iqab itu adalah hukumannya, itu yang bahkan tersisa kepada kita semua. Karenanya atas dasar nasihat itu kita berusaha keras untuk melazimkan perbuatan-perbuatan baik. Jangan merasa berat, ya, betul berat, tapi jangan diturutin beratnya kita datang ke musola, ke masjid. Jangan diturutin nggak enaknya, dalam tanda petik gitu kan, baca Quran, lawan yang kita bayangin adalah hal-hal yang akan kita dapatkan, yang akan lestari itu, sebagaimana sebaliknya juga kalau kita ada kepengenan melakukan kemaksiatan. Nah, bagaimana agar amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita itu masuk dalam kaedah-kaedah amal soleh, masuk dalam kaedah-kaedah perbuatan baik. Yang lalu kita bicara adalah berbuat baik itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita baca di surat Al-Mulk ayat kedua, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih juga dalilnya itu di ayat kedua surat Al-Mulk. Karena ahsanu amala, ya. Ahsanu amala itu adalah sebuah aktivitas kebaikan, aktivitas amal soleh yang ketika ditanya kepada seorang tabi'in yang sangat soleh yang kita kenal, Fudail bin Iyad, gitu kan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala? Ini juga kita sampaikan kemarin. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabah, ya. Kila, kemudian ditanya kepada beliau, ma akhlasuhu wa ma aswabah. Apa sih yang dimaksud dengan akhlasuhu dan apa sih yang dimaksud dengan aswabah itu? Maka beliau mengatakan, idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Siapa-siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh dengan khalisan, dengan ikhlas, tetapi kemudian walam yakun shawaban, tetapi tidak shawab, maka nggak diterima tuh kebaikan-kebaikannya, amal-amal solehnya. Mungkin di mata manusia dia menjadi orang yang baik, dikenal di mata manusia, dermawan, orangnya soleh, kelihatan di mata manusia, tetapi amal-amal baiknya nggak diterima sama Allah. Sebaliknya kata beliau, wa idza sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Barang siapa yang melakukan amal soleh secara sawab, tetapi nggak ikhlas, juga nggak bakalan diterima sama Allah. Lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, sampai ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik itu memenuhi dua kriteria, yaitu khalisan wa sawaba. Wal khalis, dan yang namanya khalisan itu, ikhlas itu adalah ayyakuna lillah. Dia melakukan amal soleh semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah bahas nih yang pertama. Yang kedua, was-shawab, dan yang nama shawab itu adalah ayyakuna ala sunnah. Yang kedua adalah amal-amal baik itu harus disandarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ngikutin teladan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, ya. Ini akan kita bahas, ya. Jadi Bunda Ayanda sekalian, kalau kita, ya, mau berbuat baik, ya, maka sandarin perbuatan baik kita, amal-amal soleh kita itu sesuai dengan apa yang udah dikerjain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan suka ada yang tanya, Ustadz, saya pengen berbuat baik nih, ya. Gimana caranya ya supaya saya bisa berbuat baik, supaya saya bisa digambarkan sebagai perbuatan saya itu amal soleh? Gampang Pak, gampang Bu. Ya, kalau ada yang nanya kayak gitu, gini aja Pak, gini aja Bu, Ibu pengen berbuat baik, pengen, Bapak pengen berbuat baik, pengen, udah ikutin aja cara Nabi berbuat baik, selesai dah. Singkatnya begitu, ya. Berbuat baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu?
Karena kalau kita nggak nyontohin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak, nggak akan diterima tuh amal-amal soleh kita. Itu sebabnya dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, gitu kan ya, laisa alaihi amrina, tapi perbuatan baiknya, amal solehnya nggak disandarin atas perintah-perintah Rasulullah, atas apa yang udah dikerjain sama Nabi, maka apa kata beliau, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah ini jangan sampai nih capek-capek datang ke masjid, datang ke musola, capek-capek baca Quran, capek-capek jaga diri supaya ngeluarin duit sedekah, capek-capek masak, ini ibu-ibu gitu kan, capek-capek kerja, tapi kemudian nggak dapat pahalanya, cuman dapat capeknya doang. Kenapa? Karena cara kerja kita nggak ngikutin aturan Nabi. Karena masak kita kagak ngikutin caranya Nabi. Macam-macam itu ntar kita lihat gitu kan ya. Nah, khususnya Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang bersifat ibadah-ibadah mahdhah jangan dibikin-bikin. Ini kadang kita ini kebablasan. Anak-anak itu, saya pernah tuh ngeliatin anak saya itu, ya. Pas lagi soleh-solehnya, nangis di depan istri saya, di depan emaknya gitu kan ya. Maafin Naki, nama anak pertama saya Naki waktu itu di SMP dia di SMP Nurul Fikri gitu kan. Ada kejadian tertentu yang kemudian dia shock berat gitu. Begitu selesai datengin emaknya nangis, sujud di depan emaknya, diciumin kaki emaknya gitu kan. Maafin Naki Umi, maafin Naki nggak bakal kerja lagi gitu kan ya. Udah makanya ya, nggak usah macem-macem lah gitu kan. Habis itu disuruh sholat sama emak. Udah sholat asar belum? Belum. Sholat deh. Saya liatin aja gitu kan. Ya. Serokaat, 2 rakaat, 3, 4, 5, 6. 6 rakaat. Begitu selesai tanya, "Ki, kamu sholat apaan?" Sholat asar. Kok 6 rakaat? Mumpung lagi soleh, dibilang begitu. Mumpung lagi soleh 6 rakaat gitu. Gimana anak NF? Asar 6 rakaat, kalau mau 6 rakaat 2 rakaat qobliyah, 4 rakaatnya asar gitu. Kan ada yang begitu tuh. Karena nggak punya ilmu Bapak Ibu sekalian. Mumpung lagi pengen sholat, ntar kalau udah nggak pengen sholat, ya udah gitu lewat. Jadi dirapel jadi satu, nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Ikutin Rasul. Ya. Di Sulawesi, Bapak Ibu sekalian, saya pernah di Sulawesi, 6 tahun saya di Sulawesi, 3 tahun di Manado, 3 tahun lagi di Sangiran Laut, perbatasan dengan Filipina. Itu ya. Di sana zaman waktu saya masih di sana itu tahun 70-an akhir lah ya, 80-an awal, 70-an akhir, 80-an awal. Ilmu agama itu nggak kayak sekarang, Bapak Ibu sekalian. Yang kita mau datang ke musola mana aja, ke masjid mana aja tiap minggu ada pengajian. Dulu kagak dulu. Susah kita nyari pengajian-pengajian. Itu orang di sana itu ya nggak ngamalin ibadah itu sekena-kena dianya aja. Ya. Ada di sebuah komunitas di sana itu, ya. Komunitas di sana itu kalau dia Ramadan dihitungin tuh 28 hari. Kalau udah 28 hari, pemerintah bilang lebaran atau pemerintah belum ngumumin lebaran, dia udah lebaran. Aneh loh. Padahal di sana juga ada komunitas kampung Arab kita sebut di pinggiran pantai. Begitu kerjaannya. Lah, di Sulawesi Selatan begitu juga. Saya pernah beberapa bulan di Sulawesi Selatan, di Makassar. Agak ke dalam gitu kan ya. Itu kalau dia pergi haji bukan ke Mekah. Kalau pergi haji itu bukan ke Ka'bah, tetapi naik, saya lupa nama gunungnya. Ya, dia pergi naik gunung ke atas. Ngapain? Pergi haji, turun gelarnya nambah haji gitu. Ya. Kagak ada contohnya. Ya.
Meskipun dia nangis-nangis di sana, tobat macem-macem gitu, emang sih begitu turun kelihatannya jadi makin soleh, bahkan lebih soleh daripada orang yang pergi hajinya ke Mekah sana gitu kan. Ya Allah, tuh yang namanya udeng-udeng, tahu udeng-udeng Pak Ibu sekalian? Udeng-udeng. Kalau orang Betawi tahu tuh udeng-udeng tuh. Apaan tuh namanya itu ya? Apaan? Ya sorban yang dilibat-libat gitu kan ya. Itu gede banget gitu. Tapi kagak sah, bahkan jatuh hukumnya itu adalah dosa. Karena kaedah di dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ini kita lagi ngomongin ibadah yang khusus nih, yang mahdoh nih. Aslinya, dasarnya melakukan ibadah yang khusus itu, ya sholat, puasa, aslinya itu semuanya haram, nggak boleh kita ngerjain, nggak boleh kita ngerjain. Tahrim illa ayadullah dalilun ala ibahatiha, sampai kita dapetin ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya kalau kita boleh ngerjain itu. Sholat prinsip awalnya itu haram. Prinsip awalnya haram. Sampai kemudian ada dalil yang memerintahkan untuk kita menegakkan sholat. Kalau nggak ada dalilnya jangan dikerjain. Puasa, sama. Aslinya itu dia haram, dasarnya haram. Ketika ada perintah menegakkan puasa, maka baru kemudian kita mengerjainnya. Jangan dibalik. Makanya kan banyak orang-orang yang ngerjain amal-amal ibadah yang nggak ada sandarannya ke Nabi, kagak diterima. Hati-hati nih, hati-hati. Ya, kecuali kalau hal-hal yang sifatnya muamalah, terbalik. Kalau sifatnya muamalah semuanya dibolehin, kecuali yang ada dalilnya melarang melakukan itu. Nah, jadi jangan dibalik. Urusan ibadah, urusan yang semuanya ada pakemnya. Kalau pakemnya ada, kerjain. Tetapi urusan muamalah sebaliknya, lo kerjain apa aja. Selama kagak ada yang melarang, tidak ada dalil yang melarangnya, semuanya kemudian menjadi boleh. Nah, itu hati-hati itu. Yang kedua, kita suka ngelihat gitu kan ya, ada orang yang gulu, ada orang yang gulu di dalam menjalankan ibadah. Ustaz, apa gulu itu? Gulu itu adalah berlebih-lebihan dalam menjalankan ibadah, lebih-lebih dari Nabi. Ada gak orang yang kayak gitu tuh? Ngerjain amal lebih-lebih dari yang dikerjain Nabi. Padahal Nabi itu contoh utama kita dalam mengerjakan amal soleh. Ada sebuah peristiwa, Bunda Ayah Anda sekalian ya. Peristiwa ini disampaikan dalam satu hadis yang berasal dari sahabat Abdullah ibn Amr. Dia pernah ngomong begini nih, pernah ngomong. Rasul pernah nemuin saya, kata Abdullah bin Amr. Ya. Kemudian Rasul nanya sama saya, alam akhbir annaka takumul lail wa tasumun nahar. Ya Amr, saya dengar, ini berita-berita nih yang masuk ke kuping saya nih, kata Nabi. Ada apa Rasul? Tentang siapa? Tentang ente, kata Rasul. Kenapa saya? Yang saya dengar, ente itu kalau malam sholat terus-terusan. Giliran siang, puasa terus-terusan. Gitu aja yang ente kerjain. Kemudian apa jawab Amr? Dia bilang, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kenapa ente kerjain? Saya kan pengen jadi orang yang soleh. Dalilnya ada. Kan? Dalilnya ada. Berarti boleh dong. Rasul juga kan puasa. Rasul juga qiyamul lail. Jadi saya nyontoh Rasul gitu. Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Itu saya kerjain, kata Abdullah bin Amr. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala taf'al. Jangan lu kerjain lagi. Jangan dikerjain lagi. Udah yang kemarin-kemarin enggak apa-apa.
sekarang jangan dikerjain lagi. Wala taf'al. Ya Rasul, jadi saya nggak boleh qiyamul lail lagi. Saya nggak boleh puasa lagi siang hari. Bukan kagak boleh qiyamul lail. Bukan kagak boleh puasa. Kum wanam, kata Rasulullah. Bangun. Malam-malam itu bangun. Tapi jangan semalaman suntuk bangun. Orang begadang. Wanam, tidur juga. Ada waktunya tidur. Jangan semalaman, berapa jam tuh kalau malam itu? Kalau dari habis isya sampai kemudian subuh, ya kita bilang aja 8 jam gitu kan ya. Jangan 8 jamnya lo melek sholat qiyamul lail, kagak. Karena saya juga tidur habis isya, bangun malam jam 3, setengah 4. Nah, kita kadang jarang begitu tuh. Zaman sekarang kita itu ngobrol lama gitu kan. Kita jam 11, setengah 12 baru tidur, subuh kelewatan. Kita tuh, kalau Rasul itu habis subuh, habis isya sekitar sebentar ngobrol-ngobrol keluarganya gitu kan ya, langsung tidur. Jadi kalau kita mungkin sekitar jam setengah 9, jam 9 udah tidur. Makanya bangun malamnya gampang. Itu. Kata Rasul sama Amr, lo tidur, lo bangun. Jangan lo bangun terus-terusan. Rasul nggak ngomong aja, jangan lo tidur terus-terusan, gitu kan? Kena kita kalau kayak gitu. Siangnya juga begitu, kata Rasul. Wasum wa aftir. Ya. Jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lo puasa terus-terusan. Ya. Kan ada puasa Senin, Kamis. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad nggak usah puasa. Kurang, kan ada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Ini biasanya puasanya para mahasiswa kos-kosan. Saya dulu begitu tuh kuliah. Ya. Sehari puasa, sehari kagak. Teman-teman pada heran. Lo soleh banget. Bukan soleh ini sih gitu kan ya. Kiriman duit kagak cukup dari rumah. Ya, itu gak ikhlas lo kayak gitu tuh ya. Masya Allah ya. Fa'inna li jasadika 'alaika haqqa, karena tubuhmu punya hak. Bayangin, kita itu kan kalau semalam-malam suntuk bangun kagak tidur-tidur, paginya itu lemes gitu. Kerja juga nggak optimal. Ada hal lain yang kemudian akan hak yang lain yang kemudian akan tidak bisa kita tunaikan dengan baik. Kerja kita jadi nggak optimal. Tubuh kita itu punya hak. Wa inna li ainika 'alaika haq, matamu itu juga punya hak. Bini lo juga punya hak, gitu kan. Itu kan, makanya Abu Darda juga kan, ketika berlebihan, itu juga ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dapat laporan dari Salman Al-Farisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Udah, kita contoh Nabi aja deh. Kalau kita mau perbuatan baik kita itu memenuhi kaedah yang diajarkan oleh agama kita. Gak usah macem-macem lah gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul role modelnya itu emang Rasulullah betul tuh. Apaan aja yang dikerjain sama Rasulullah, dikerjain sama mereka. Bahkan bukan hanya dalam aspek-aspek yang sifatnya ibadah. Dalam hal-hal yang di luar ibadah mahdoh maksud saya ya. Karena seluruh kehidupan kita itu kan adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kita niatin apaan juga, tidur kita ibadah, makan kita ibadah, ke kamar mandi kita juga ibadah, kita niatin itu semua ibadah ya. Ya. Tapi yang saya maksud adalah di luar ibadah mahdoh pun gitu kan, ngikut sama Rasul. Ngikut. Abdul Sattar As-Saikh dalam bukunya ini menarik nih. Umar ibn Khattab Al-Khalifatur Rasyidi Al-Azim wal Imamul Adl Ar-Rahim. Nah, dia menyampaikan sebuah peristiwa yang menarik. Bagaimana hal-hal yang sifatnya duniawi itu pun ya, para sahabat itu hatinya tertaut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas kita sebut, dia punya rumah. Nah, ketika Ibnu Abbas itu bangun rumah, Rasulullah itu bantuin. Dan salah satu yang dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bikin talang air. Dibikin talang air sama Rasulullah di rumahnya Ibnu Abbas. Ya. Nah, talang air itu ya kalau di kita itu ya sampai kemudian ke halaman rumah lah, dekat jalan gitu. Nah, sehingga kalau orang-orang lewat rumahnya Ibnu Abbas pasti ketemu tuh talang air. Bahkan kadang gitu kan, karena dari dari dapurnya Ibnu Abbas lagi masak misalnya tuh, istrinya lagi masak, airnya kan ke situ tuh. Suka nyipratin orang. Suka nyiprat-nyiprat juga, biasa tuh. Kalau orang Jawa bilang peceren gitu, kata orang Jawa bilang. Nah, satu ketika Umar bin Khattab itu lewat, lagi mau sholat Jumat, mau jadi khatib beliau di zamannya Umar bin Khattab, zaman pemerintahan beliau. Pakaian rapi, ya, pakaian rapi, maksud saya rapi ya, bukan pakaian cakep, kagak. Umar bin Khattab itu pakaiannya cuma dua, tambel-tambelan lagi gitu, lewat. Begitu dia lewat, apa yang terjadi? Ternyata kecipratan. Dan kecipratannya itu bukan kecipratan air doang, ternyata kecipratan darah. Kecipratan darah. Jadi talang air dari atas turun ke bawah, nah nyipratin bajunya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ada darah di sana. Rupanya Ibnu Abbas sebelum berangkat ke masjid buat sholat Jumat, dia motong burung terlebih dahulu untuk dijadikan makanan. 2 ekor burung dia sembelih. Nah, darah burung itu ngalir ke soloran airnya. Di atas turun ke bawah gitu, kecipratan. Nah, itu kan najis. Kotoran air darah itu kan jadi najis. Mendapati itu balik Umar bin Khattab. Pulang, ganti bajunya. Akhirnya dia telat sampai di masjid. Tuh panitia sholat Jumat, matanya udah panjang banget. Nih khotibnya mana? Udah jam segini gitu kan, nyari khotib pengganti kagak ada gitu. Nah, biasa tuh kalau di kita kan begitu tuh. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Selesai sholat gitu kan. Maka Umar kemudian pulang. Begitu pulang dipanggil sahabat yang lain. Kata Umar, lo lihat kan di rumahnya Ibnu Abbas itu ada soloran air? Iya. Karena suka nyiprat-nyiprat ya? Iya. Maka kemudian apa kata Umar? Fa'amara Umar biqal'ih. Maka Umar bilang, singkirin itu. Jangan taruh di situ. Lo pindahin. Gimana caranya? Ya, pindahin. Jangan sampai kemudian nyipratin orang. Maka para sahabat ya, atas perintah Umar mindahin soloran airnya. Ibnu Abbas masih di masjid, dia masih zikir dan segala macam. Pulang dia. Begitu dia pulang, ditemuin soloran air yang dibikin sama Rasulullah udah pindah tempat. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Kagak ada masalah sama sekali. Dalam urusan itu nggak ada masalah. Malah bagus malah gitu kan ya. Nangis Abdullah bin Abbas, nangis sesenggukan, nanya sama bininya, Beb, ini siapa yang mindahin talangan air? Itu kata bininya, itu sahabat ente juga yang mindahin. Siapa? Fulan. Kenapa dipindahin? Diperintahin sama Umar. Emang kenapa Umar merintahin mindahin? Kecipratan darah burung dara tadi, ya, yang abang sembelih sebelum sholat Jumat. Lari Ibnu Abbas ini ke Umar ibn Khattab sambil nangis gitu kan. Sampai di depannya Umar ibn Khattab, Ibnu Abbas kemudian mengatakan begini, ya Umar, wahai Umar,
apakah betul engkau yang memerintahkan para sahabat untuk memindahkan talangan air itu di rumahku? Apa kata Umar bin Khattab? Betul. Emang kenapa? Diceritain sama Umar. Maka kemudian Abdullah bin Abbas diam ketika mendengar jawaban Umar. Jadi ini perintah khalifah. Betul. Begitu diam, air mata masih terus ngalir, tiba-tiba suaranya pecah, nangisnya makin kencang. Umar heran, kenapa? Ada yang salah? Justru bukannya bagus sekarang. Dia katakan begini, wallahi, demi Allah, innahu lil maudhi'ul ladzi wada'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar, ketahuilah, talang yang kepasang itu dipasang sama tangan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanganku tak sanggup untuk memindahkan itu, karena ia ditempatkan, diletakkan oleh tangan yang teramat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau wahai Umar terlalu berani menurunkan dan memindahkan talang air itu dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya. Bapak Ibu sekalian, mendengar perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, Umar yang gagah, Umar yang besar, tinggi besar gitu kan, diam, lunglai dia, jatuh, sujud ke muka bumi, nangis kencang banget, menyesali diri dia, ya Allah, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, dalam tangisnya dia katakan begini, adalah tanganku dan kekuasaanku lah yang telah menurunkan sesuatu yang dipasang oleh junjunganku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar dia, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Berdiri dari sujud dia, diangkat Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Abbas, dia bilang, ayo kita pergi lagi ke rumah lu, kita dandanin lagi tuh talang air. Kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas panggil sahabat lain. Enggak. Kalau tanganku dan kekuasaanku yang telah menyebabkan talang yang dipasang Rasulullah di tempatnya menjadi berpindah, maka ini menjadi kewajibanku untuk menempatkan kembali di tempat semula, di tempat tangan mulia itu menempatkannya. Pergi kemudian dua orang sahabat yang mulia ini ke tempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di tempat di mana talang air itu berada. Maka kemudian Umar bin Khattab mencoba memperbaikinya, ya, dicoba tempatkan di tempat semula karena tinggi, karena tempatnya tinggi Bapak Ibu sekalian, gitu kan, kagak bisa di tempat yang semula. Ya tadi sahabat beberapa yang ngambil dan kemudian menempatkannya. Apa kemudian kata Umar? Wa ana a'izzu alaika lima sadatta ala zuhri. Wahai Ibnu Abbas, lo injak punggung gua. Ini presiden yang ngomong. Presiden yang ngomong. Jangan ditanya ijazahnya palsu apa kagak. Kagak ada ijazah waktu itu. Gitu. Nah, jangan tanya lagi gitu. Ibnu Abbas, lo injak punggung gua. Lo taruh di tempat Rasulullah. Tempatin tuh talang. Keder, bukan keder, keder gitu kan, keder sih. Abdullah bin Abbas, presiden, masa diinjak punggungnya? Kagak mau saya. Udah, saya aja yang jongkok, baginda yang naik di atas punggung saya. Kata beliau. Kata Umar, enggak, jangan begitu. Biarkan kakimu yang menginjak punggungku, agar aku bisa memperbaiki kesalahanku, seolah-olah aku mengatakan bahwa yang dikerjakan Rasulullah itu salah dan aku yang membenarkannya. Enggak. Maka kemudian dua orang sahabat mulai ini sambil netes air mata dikerjain. Umar nunduk gitu kan. Habis itu kemudian Ibnu Abbas naik di atas punggungnya. Nih maafin presiden ya, maafin nih presiden, bukan saya lancang. Enggak apa-apa naikin. Baru mau naik, maafin ya presiden ya, maafin ya presiden. Udah lu jangan minta maaf, lu ntar lebaran minta maafnya.
Sekarang benerin itu talang. Naik, dibenerin talangnya. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu urusan dunia, Bapak Ibu sekalian. Urusan dunia. Yang fungsi talangnya itu kemudian juga enggak berpengaruh gitu. Mau ditaruh di sebelah kiri, mau taruh sebelah atas, sebelah kanan, mau taruh di atasan, mau taruh di bawahan, kagak ada pengaruhnya, berfungsi dengan baik. Tetapi bagi Umar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sangat luar biasa. Tuh, sahabat tuh, dalam hal yang sifatnya duniawi pun, dia ngikut nyanderin kepada Rasulullah. Apalagi yang namanya ibadah. Ini kadang zaman sekarang kan kagak, saya kadang dongkol banget tuh. Ada aja orang yang mulutnya itu culas gitu loh. Ada orang yang pakai bajunya baju gamis gitu ya. Pakai baju gamis. Niat dia mau nyontoh Rasulullah karena Rasulullah pakai gamis. Diomongin tuh. Kita bukan orang Arab. Kita orang Indonesia. Pakai aja batik. Saya bilang kalau ente kagak mau pakai gamis, jangan nyalahin orang yang pakai gamis. Dia menyontoh Rasul. Itu bukan ibadah. Oke lah kalau dikatakan bukan ibadah. Ini urusan talang air. Urusan talang air. Ada teman-teman gitu kan pakai jenggot. Diomongin, dinyinyirin. Makin panjang jenggot, makin bodoh orangnya. Kan ada tuh yang kayak gitu ngomongin. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, kalau Pak Kiai memang nggak mau pakai jenggot, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi jangan bilang kayak gitu. Mereka itu pengen nyontoh Nabi secara fisik. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah gitu kan ya. Ayo. Belum lagi kalau kita ngelihat itu sahabat-sahabat yang lain. Ada satu sahabat itu yang sangat luar biasa, pengen banget hidupnya persis sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya semua yang dia lakukan itu masuk dalam kategori ibadah, masuk dalam kategori amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang diterima Allah dan kemudian diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat itu namanya adalah Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhuma. Ini luar biasa ini. Dia ini sangat pengen persis apa yang dikerjain Nabi, dia pengen kerjain. Ya. Sebaliknya yang tidak dikerjain Nabi, dia tidak ingin mengerjakan Nabi. Abdullah bin Umar ini Bapak Ibu sekalian, ya, dia kan sering barengan sama Rasulullah. Begitu Rasulullah udah meninggal, ya, dia selalu cari tempat di mana Rasulullah berdoa, dia berdoa di situ. Padahal Rasulullah itu tidak menetapkan tempat itu sebagai tempat untuk khusus berdoa. Kagak. Rasulullah berdoa misalnya gitu kan, lagi duduk di atas batu nih, satu batu misalnya di depan masjid gitu, beliau duduk berdoa. Maka Abdullah bin Umar senantiasa mencoba kalau doa di batu tempat Rasulullah berdoa. Kenapa? Pengen nyontoh Nabi. Dan gak ada yang nyinyirin. Bahkan para sahabat yang lain itu sangat luar biasa, iri kepada dia. Kalau lagi jalan gitu, Rasulullah kan biasa begitu ya. Kalau lagi jalan naik onta gitu, ya, mungkin letih beliau turun kadang. Kemudian ngapain? Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak. Apaan aja? Wudu, sholat. Tasyukurul wudu, ya, segala macam lah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kalau dia juga jalan setelah Rasulullah meninggal, ya, melewati ya, jalur-jalur yang dilewatin Rasulullah, itu jalur-jalur yang juga dia lewatin. Di mana Rasulullah berhenti dan kemudian sholat, di situ juga Abdullah bin Umar berhenti dan sholat. Di pinggiran kota Madinah, ya, sebelah selatan, gitu. Ada satu tempat di mana pernah dari safar Rasulullah itu pulang sebelum sampai di begitu lewat jalan itu ternyata di jalan itu ada pohon.
maka ontaknya Rasulullah ngider dulu, ngelilingin pohon, baru lewat, set ke sana gitu. Rasulullah lewat gitu, ada pohon, muter dia. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal, ya sahabat yang lain sih, ya lewat gitu aja. Tetapi kalau Abdullah bin Umar lewat tempat itu, maka tidaklah dia terus, kecuali dia lewat, kemudian dimuter lagi ke situ. Sampai, ya kalau zaman kita mungkin ditanya, diketawain sama teman-temannya, lo ngapain iseng banget muter? Apa jawaban dia? Karena dulu aku pernah melihat unta Rasulullah ketika melewati tempat itu, jalan muter dulu, baru kemudian terus. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai hal-hal yang sepele seperti itu, Abdullah Ibn Umar melakukan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan yang lebih lagi itu, ya. Kalau dalam safar, gitu kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pengen buang hajat, ya. Masih di kitab yang sama ya. Kalau Rasulullah mau buang hajat, maka Rasulullah kan berhenti dulu. Saya mau buang hajat kemudian Rasulullah. Itu dikerjain sama Abdullah bin Umar. Sama ketika dia pergi ke tempat tertentu, ya, dia udah pengen pipis, gitu. Ditahan Bapak Ibu sekalian. Sampai sakit ditahan. Kenapa ditahan? Karena dia pengen berhenti di tempat Rasulullah berhenti, tempat Rasulullah buang hajat. Itu yang dilakuin sama Abdullah bin Umar. Masya Allah. Ya. Itu sebabnya kenapa kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka na ahadun yatba'u atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazilihi kama kana yattaba'u Ibn Umar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun di antara orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa mengikuti jejak langkah perbuatan perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat perberhentiannya yang bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Mau pipis aja harus di tempat pipisnya Rasulullah. Untung Ibnu Umar itu kagak hidup zaman sekarang. Nah, kalau dia hidup zaman sekarang, udah deh, gitu kan ya, dibully habis-habisan dia itu. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, ayo, ya, kita berusahalah, gitu kan, untuk kita selalu menyandarkan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan baik kita, itu kepada Rasul. Itu kaidah yang kedua. Kalau bisa dari seluruh kehidupan kita, kita lakukan. Kalau enggak, paling tidak dalam amal-amal ibadah mahdhah, ibadah yang khusus, paling tidak kita ngikutin seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dalam urusan ibadah yang khusus kita kagak ngikutin Rasulullah. Ini udah kelewatan ini kalau kayak gini. Ya, udah kelewatan. Ya. Nah, itu yang kedua. 5:30. Masih ada waktu 10 menit ya. 10 menit untuk supaya kita bisa sholat isyraq. Yang ketiga saya maksud. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kaidah yang ketiga di dalam beramal soleh, dalam berbuat baik itu adalah kalau kita ingin berbuat baik, ya, kalau kita berbuat baik, hendaknya karena kita ingin berbuat baik, gitu. Kalau kita ingin berbuat baik, ya karena kita pengen berbuat baik. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya begini, ya. Kalau kita berbuat baik, bukan karena kita ingin balas budi. Kan banyak tuh kan. Orang itu kalau dia berbuat baik ke orang lain karena dia pengen balas budi. Lo kenapa baik banget sama tenggak sebelah? Pakai ngirimin sayur lagi, bini lu masak. Iya, habis dia kalau bikin sayur suka bagi ke saya. Nah, itu ada kayak itu. Boleh apa enggak sih? Boleh gitu. Tetapi kita harus tingkatkan kualitas kebaikan kita, amal soleh kita. Kalau kita ingin berbuat baik, maka ya karena kita ingin berbuat baik. Bukan karena kita ingin membalas budi orang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian,
Kita lihat misalnya di surat Al-Lail. Di surat Al-Lail ayat ke-17 sampai ayat ke-21. Ini kan ceritanya nih, kalau kita lihat tafsirnya, ini tafsirnya kan tentang sahabat yang namanya Abu Bakar Ibn Siddiq radhiyallahu anhu. Wa sayujannabu hal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tudza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Kemudian wala sawfa yarda, ya, wala sawfa yarda. Ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita lihat gimana nih? Ada apa dengan beliau? Beliau itu adalah orang yang demen banget sedekah, ya, demen banget infak, ya. Yu'ti malahu yatazakka, demen banget berinfak, demen banget sedekah. Ini Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Yatazakka, untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Ya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuzza, tidak ada padahal, ya, kata Allah, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuzza, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabatnya, dari kalangan kerabatnya, dari kalangan saudaranya yang pantas untuk Abu Bakar berbuat baik sama dia. Nggak ada. Yang ada orang lain harusnya berbuat baik kepada dia, ya, membalas kebaikan. Yang enggak. Abu Bakar itu nggak ada istilahnya utang budi sama orang lain, kagak ada. Jadi kalau dia sedekah, ya tazakka. Tidak lain dan tidak bukan karena memang dia pengen sedekah, karena dia ingin mensucikan dirinya, mensucikan hatinya. Jadi kalau dia berbuat baik bukan karena dia ingin balas budi sama Allah, sama orang itu. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, tapi semata-mata karena dia pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian di antara kita, Bapak Ibu sekalian, banyak yang kalau berbuat baik itu karena kita ingin balas budi, ya. Insyaallah. Misalnya saya di sini nih, saya ngajar di musola Al-Istiqomah nih, gitu kan, ya. Ini pengurusnya ini banget, itu kan baik banget sama saya, gitu kan. Setiap kali pulang, gitu kan, dibekelin, banyak dibekelin, ya, nasi kebuli, nasi mandi, gitu kan. Ditahu saya belum mandi dari rumah, gitu kan, dikasih nasi mandi, gitu. Kasih macam-macam dikasih. Setiap kali ngajar dikasih gituan. Sampai itu saya merasa, ya Allah, baik banget Pak Haji, gitu kan. Setiap kali saya kemari, gitu kan, dibekelin pulang, banyak banget. Nih contoh aja, contoh. Nah. Sampai satu ketika Allah luaskan rezeki saya jadi miliarder. Kok nggak ada yang amin sih? Kayaknya kagak demen banget saya jadi kaya deh nih. Amin dong. Amin. Itu. Ya Bapak juga jadi kaya, gitu kan, ya. Ini contoh aja gitu. Kok saya jadi miliarder. Duit saya banyak, numpuk-numpuk. Di bank banyak banget duit di bank. Satu ketika kemudian ada yang datang. Gitu. Assalamualaikum Ustaz, ke rumah saya. Siapa ya? Saya Ustaz. Saya siapa? Nah, Ustaz lupa sama saya. Saya kan jamaah musola Al-Istiqomah. Saya kan anaknya Pak Haji Fulan. Oh ya Allah, bapak lo baik banget sama gua. Kalau gua datang apaan aja dibekelin ke gua. Mangga, rambutan, pisang, jambu dibeli dari pasar Minggu. Lagu kali gitu. Gimana bapak lo? Ya Allah Ustaz, udah lama meninggal. Oh gitu, saya nggak dapat kabar. Ya udah lama meninggal, insya Allah husnul khatimah. Amin Ustaz. Ada apa nih? Silaturahmi Ustaz. Oh ya bagus deh, gitu kan, ya. Habis itu juga saya lagi ketimpa musibah nih. Kenapa ketimpa musibah? Ya disebutin lah, gitu kan. Oh gitu. Ustaz kalau ada duit ya nggak usah banyak-banyak, 2 miliar aja, gitu kan, ya. Saya pinjam dulu, gitu. Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Buat apaan? Beli cendol Ustaz. Beli cendol 2 miliar, gitu kan. Saya ada kesusahan ini Ustaz, gitu kan. Kira-kira saya bantuin nggak tuh? Saya bantuin nggak kira-kira? Jangankan 2 miliar, lo minta 10 miliar, lo kagak usah minjem. Lo minta 10 miliar, gua kagak kasih. Lah duit gua cuma 1 miliar.
Saya kasih. Nih. Begitu pulang, nih, bawa. Gua terkesan banget sama bapak lu. Nih, bawa. Ini pinjam Ustaz, kagak. Buat lu. Sedekah saya buat lu. Hadiah buat lu. Ya. Kenapa begitu? Karena saya terkesan dengan orang tuanya. Dan banyak hal-hal kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Banyak kayak gitu. Ini saya baru aja lagi ini nih. Lagi ngurusin pertengkaran keluarga nih. Di daerah Kukusan. Urusan waris. Ntar panjang deh ceritanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu contoh gitu. Betapa hati kita kemudian akan jadi lembut ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Maka wajar kalau ada orang yang sering berbuat baik sama kita, kemudian kita juga berbuat baik sama dia, itu wajar banget Bapak Ibu sekalian. Yang kebangetan orang udah baik sama kita masih pelit juga sama tuh orang. Ada itu Bapak Ibu sekalian. Ada. Mau senyum aja susah. Padahal tetangganya berbuat baik. Ini juga kasus juga di komplek Makara tuh di tempat saya itu. Ibu-ibu datang ke tempat saya sama suaminya begitu juga marah-marah. Pak Ustadz, saya udah senyum sama dia masih gebar-geber aja tuh motornya gitu kan. Senyum aja juga susah. Saya selalu bilang kalau orang yang susah tersenyum, kesimpulan saya pasti dia nggak pernah neraktir orang. Betul nggak Pak? Orang yang kagak pernah bisa senyum, biasanya orang pelit untuk neraktir orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, ini yang bilang betul kayaknya dia tuh. Kenapa begitu? Gampang. Senyum bayar apa? Enggak. Kagak. Senyum kagak bayar. Yang kagak bayar aja dipelit, gimana membayarin orang? Itu yang keterlaluan. Kalau orang berbuat baik sama kita, kemudian kita berbuat baik sama orang, itu hukumnya kudu. Hukumnya kudu. Tetapi kalau kita mau meningkatkan amal soleh kita, perbuatan baik kita, kalau berbuat baik, jangan nunggu orang berbuat baik dulu sama kita. Kenapa kita ingin berbuat baik? Karena saya pengen berbuat baik. Karena saya ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti Umar bin Khattab melakukan perbuatan baiknya, padahal sepatutnya dia tidak perlu membalas kebaikan dari orang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kaidah yang kedua, ya, untuk kita meningkatkan kualitas perbuatan baik kita, perbuatan amal soleh kita. Jadi yang pertama apa, Bapak Ibu sekalian? Ikhlas. Yang kedua, berbuat baik, ya karena pengen berbuat baik, ya, bukan karena kita pengen balas kebaikan orang, ya. Karena membalas kebaikan orang kepada kita, hukumnya kudu, ya. Hukumnya harus kalau itu. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa meningkatkan kualitas amal soleh yang kita lakukan selama ini, diterima amal-amal soleh kita, dijadikan amal soleh kita itu sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, dan yang akan mengantarkan kita pada perjumpaan yang teramat agung dan teramat mulia dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk di dalamnya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita semua yang berada di tempat ini dalam suasana dan nuansa ukhuwah Islamiyah yang teramat kental. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa la faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.